Kalau sekarang kamu merasa kalau kok gue bisa ya ngerasain energi orang, kok gue bisa menyerap energi orang, kok gue bisa membaca suasana hati orang, gue bisa tahu mood orang itu, gue bisa baca mikro ekspresinya, gue bisa tahu apa yang terjadi sama dia, gue merasa kayak ada yang berubah sama dia tapi gue nggak tahu apa. Sebenarnya itu bukan hal yang mistis, bukan hal yang gaib atau gimana, tapi itu adalah sistem yang terbentuk dari apa yang kalian lewati selama ini. Aku kasih contohnya aku ya. Aku itu bisa tahu suasana hati orang. Dia lagi mood atau enggak, dia lagi baik atau enggak, dia sakit atau enggak. Aku bisa tahu mikro ekspresi seseorang. Aku bisa tahu kayak ini orang mau ngomong apa, tujuannya kemana, arahnya kemana. Dan aku bisa tahu medan energi seseorang. Seperti ada yang berubah dengan internalnya intens, terus tiba-tiba berubah slow, dan itu kadang perubahan halus aja, kayak dari langkah kakinya aja tuh aku bisa tahu kayak kayaknya ada yang beda dia sama dia, cuman nggak tahu apa. Tapi biasanya kayak seminggu kemudian atau berapa hari kemudian itu pasti akan kelihatan, oh ternyata benar ada yang berubah sama dia. Dan itu sudah aku rasakan jauh sebelum aku mengenal spiritual awakening. Aku itu tumbuh dan besar dari bapak yang punya anger issue, emosional. Mungkin kalau sekarang NPD. Pada waktu itu aku nggak tahu kategori NPD itu apa sih. Bahkan nih ya, kalau aku boleh jujur, aku tuh baru tahu spesifikasi NPD itu tuh setelah aku mengenal blueprint aku sendiri. Di situ aku menyadari kayak, oh bapak gue itu NPD ya. Karena selama ini yang aku tahu adalah bapak aku itu keras, bapak aku itu protektif, ngekang anaknya, bapak aku itu punya anger issue, temperamental. Terus dia juga kasar. Kasar itu bukan dalam arti KDRT ya, enggak. Tapi mungkin karena aku anak 90-an jadi masih merasakan kalau dimarah itu di tali pinggang, di rotan, dicubit gitu. Dan pada waktu aku kecil, aku itu sangat menjaga suasana rumah. Kalau aku bisa bilang, kalau bahasa waktu aku kecil ya, ini kalau bahasa rumah aku, kita itu harus ngejaga mood dan perasaan bapak. Karena bapak aku itu tipe yang sensitif banget. Sensitif, moodnya harus dijaga, hatinya harus dijaga. Ibarat kata tuh kayak aku tumbuh besar dengan jalan yang kalau bisa jangan bikin kesalahan deh, kalau bisa jangan buat masalah deh gitu. Karena sistem saraf aku waspada terus, sistem saraf aku was-was terus, akhirnya membuat aku jadi kayak membaca suasana rumah, membaca gerak-gerik bapak aku, membaca bagaimana bapak aku itu bereaksi. Kalau di blueprint itu ada yang namanya bakat bawaan. Kamu bisa membaca suasana ruangan, kamu bisa membaca ekspresi orang, kamu bisa itu. Cuman cara mengaktifasi bakat bawaan ini adalah lewat pola keluarga. Tapi disclaimer, ada yang memang bakatnya itu baru terbentuk ketika di kehidupan ini. Jadi dia bukan bakat bawaan. Di kehidupan ini dia ditempa lewat keluarga yang emosional atau NPD atau anger issue atau apapun. Itu baru terbentuk polanya sekarang. Dan mungkin buat dia ya keluarganya chaos saja. Keluarganya itu ibarat kata kalau anak sekarang tuh bilang kayak broken home lah, bla bla segala macam gitu. Cuman ada yang emang bakat itu bakat bawaan dan harus diaktifasi lewat medan keluarganya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang kayak keluarga itu adalah trigger utama dari aktivasi blueprint kamu, ya memang benar. Karena kan setiap orang ada yang memilih dari keluarga, ada yang memilih dari anak, ada yang memilih dari suami, dari teman, relasi, atau kehilangan. Dan itu nggak salah. Jadi kalau kamu punya salah satu kemampuan itu, jangan takut, jangan bingung, jangan merasa itu beban. Kamu cuma perlu mengintegrasikannya dengan kehidupan kamu sehari-hari. Karena tujuan kamu itu datang ke sini bukan untuk hal kecil, tapi untuk hal yang mungkin kamu nggak pernah bayangkan sebelumnya.